mengalami gejala tersebut. Pasiennya didiagnosa hipertensi grade 1, di mana tidak ada riwayat DM, gangguan ginjal, gangguan hati, dan kardiovaskular. Nah, berarti ini kita masuknya yang tanpa komplikasi. Nah, dengan opsi yang seperti ini, tadi kan sekarang hipertensi itu sudah dimulai dari satu kombinasi. Maka kita pilih. Tadi opsi kita itu adalah AC atau ARB, CCB, dan diuretik. Maka kita kan bisa kombinasi. Ya udah tadi AC plus ARB, AC atau ARB plus CCB atau diuretik. Nah, di dalam pilihan ini obat yang paling sesuai adalah yang mana yang ada AC dan diuretik atau AC dan CCB, itu pilihannya C, captopril dan selanjutnya. Soal kedua, ini adalah seorang wanita berusia 46 tahun, memiliki riwayat diabetes selama 20 tahun yang lalu, datang ke klinik dengan keluhan pusing, punggung terasa kaku. Saat dilakukan tekanan darah, ternyata ukurannya itu 150/98, dengan hasil urinalisisnya itu mengandung proteinuria. Nah, kenapa di highlight di sini proteinuria? Ciri-ciri seseorang itu mengalami CKD atau chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis itu adalah ditemukan protein pada urin atau disebut juga dengan albuminuria, adanya albuminuria. Maka rekomendasi terapi yang bisa kita berikan itu adalah yang tadi, yang kombinasi sebenarnya yang ada plus CB, kan? Nah, di sini ini masih kita selain itu, kalau ingat-ingat, captopril itu kerja AC dan ARB itu kerjanya kan dia produksi renin, maka dia itu memiliki fungsi sebagai renal protektor, jadi dia juga memproteksi ginjal. Maka ketika menjawab ini, kita menjawab yaitu pilihannya ya captopril, yaitu dengan AC atau ARB. Ya, nah, kalau HCT propanolol itu ya, tapi kalau ditanya nih cuma satu terapi, maka kita jawab dulu yang captopril, karena dalam CKD dia bisa potasi. Kemudian soal berikutnya ini terkait ibu hamil. Nah, ditanya adalah obat hipertensi yang kontraindikasi dengan ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan dia boleh menggunakan Levodopa, labetalol, dan nifedipine. Rata-rata ibu hamil itu bisa mengkonsumsi obat-obatan yang kerjanya itu ada di sentral. Levodopa itu kerjanya di sentral, labetalol itu selain di beta juga yang kerjanya ada di atas sentral. Nah, yang kontraindikasi yaitu tadi golongan AC atau ARB. Jadi pilihannya di sini adalah soal keempat, di sini pasien mengalami riwayat asma. Jadi pasien 40 tahun, dia mengalami riwayat asma, kemudian diberikan beta blocker untuk pengobatannya. Nah, di sini karena dia ada asma, maka kita cari yang selektif. Nah, yang selektif itu kan kita hafalnya tadi manbabe kan, ada metoprolol, atenolol, kemudian bisoprolol, ada nebivolol, kemudian soprolol, acebutolol, metoprolol, dan nadolol, esmolol. Maka di dalam pilihan ini yang sesuai dengan kondisi pasien satu-satunya adalah makanya kalian penting untuk hafalin tadi apa aja golongan yang sakit. Sakit itu ada itu metoprolol, atenolol, acebutolol, beta-nolol, dan resmol. Nah, di sini yang tadi ada
jawabannya tadi ada 0. Nah, kita lanjut ke berikutnya, soal tentang hipertensi juga. Nah, ini ditanya obat yang diberikan, yaitu pasien 40 tahun, nyeri dada dan jantung berdebar, terkena angina dan taki-taki, kemudian diresepkan obat yang menunjukkan kecepatan tekanan jantung dengan mekanisme memblok kanal kalsium. Nah, karena dia bilang memblok kanal kalsium, berarti kita ingat-ingat itu adalah golongan kalsium itu kan Ca, berarti CCB. Jadi di sini dicari yang golongan CCB, yaitu verapamil. Jadi dia verapamil kerjanya di nodus SA. Nah, nodus SA ini kan adanya di jantung, maka ini adalah jenis CCB yang harusnya itu aktif terhadap bekerja tepatnya di jantung. Jadi kalau misalnya nanti ketemunya kan kalau kebetulan ini nggak ada CCB lain selain verapamil, tapi kalau nanti ketemu ada amlodipin karena dia bilang nodus SA, maka ini kalian cari yang di jantung banget, itu verapamil. Selanjutnya ini adalah efek samping interaksi obat yang menyebabkan keluhan pasien. Nah, keluhan pasiennya apa? Jadi pasiennya 55 tahun dan mengalami nyeri otot berat. Kemudian dia memiliki riwayat hipertensi dan IF. Nah, diberikan amlo, glutamate, metformin dan metformin dengan kadar kreatinininase yaitu 600. Jadi kadar kreatinininase ini yang menunjukkan bahwa adanya kerusakan otot atau ruptur dari otot. Jadi kalau otot-otot itu rusak, biasanya ininya tinggi. Nah, karena ada kerusakan otot atau rhabdomyolysis, berarti itu adalah efek samping dari penggunaan amlodipin bersamaan dengan jawabannya. Selanjutnya, ini pasien hipertensi diberikan obat vitamin C, katopril, amoxicillin, paracetamol. Nah, pasiennya itu juga mengalami flu, jadi diberikanlah dia triploglipin dan pseudoephedrine. Kemudian pasiennya mengeluh nih, katoprilnya kok nggak efektif ya menurunkan tekanan darah. Nah, ini kenapa? Karena disebabkan oleh pseudoephedrine. Jadi pseudoephedrine ini kan kerjanya dekongestan. Dekongestan terjadinya dekongestan itu kan tujuannya untuk melegakan hidung tersumbat. Hidung tersumbat itu disebabkan oleh adanya inflamasi nih di saluran di pembuluh darah. Inflamasi berarti kan mengembang tuh. Nah, tujuan dekongestan ini supaya nggak tersumbat dikecilin, yaitu dikontriksi pembuluh darahnya. Nah, dengan dikontriksi berarti kan tadi kalau resistensi pararesper itu kan dipengaruhi oleh besarnya pembuluh darah. Dengan dikontriksi maka tekanan darah kita akan naik. Nggak efektif pengobatan hipertensi. Nah, karena itu golongan dekongestan dikontraindikasikan dengan pasien yang mengonsumsi obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, selanjutnya ini sebenarnya tadi kita sempat ada. Jadi pertanyaannya, nah kalau kalian ketemu soal pertanyaan ini kan pusing ya biasanya. Dijawab, lihatnya soalnya dulu aja. Jadi lihat apa obat hipertensi yang seringkali digunakan pasien dengan komorbid diabetes yang dapat berperan sebagai renal protektor dan sekaligus memiliki potensi menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi renal protektor tapi juga bisa merusak ginjal. Jadi itu dia efeknya itu memang double ya, bisa memproteksi tapi juga merusak ginjal. Nah, ini tadi kan kita udah bahas nih renal protektor, ingat-ingat aja. Jadi jawabannya adalah apa? Nah, soal-soal kayak gini itu kan makan waktu banget biasanya nih. Makanya baiknya kalian baca soal dulu sebelum membaca ini, karena kalau kalian baca ini kelamaan tapi ternyata soalnya cukup jelas membantu kalian menjawab. Jadi jawabannya ini sudah jelas ya. Sebagai renal.
Lanjut ke hiperlipid, tadi sudah hipertensi. Nah, soal hipertensi itu memang paling banyak karena ada komplikasi, ada efek samping, ada kombinasi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hiperlipid lagi. Hiperlipid itu tadi kita lihat soalnya. Dengan kondisi pasien seperti itu, obat yang direkomendasikan. Nah, kondisi pasiennya apa? Kadar TG-nya 240, TC-nya atau total kolesterolnya 24, HDL-nya 40, dan LDL-nya 50. Nah, LDL itu kan targetnya biasanya itu di sekitar di bawah 100 kan, maka 150 itu sudah cukup tinggi. Nah, sedangkan kalau kita lihat TG-nya belum nyampe 500, berarti obat ini masih tujuannya adalah untuk menurunkan LDL. Sehingga LDL, untuk menurunkan LDL kita menggunakan golongan pertama yaitu golongan statin, yaitu yang D. Ini langsung ke B. Selanjutnya, ini adalah bagaimana nih, ini salah satu soal yang cepat langsung bisa dapat. Bagaimana mekanisme kerja obat rifampicin atau fenofibrat? Nah, fenofibrat itu kerjanya adalah agonis PPAR alfa. Nah, jika menghambat absorpsi kolesterol jadi di sini ada beberapa lagi obat-obatannya. Nah, kalau dia menghambat enzim HMG-CoA reduktase, berarti ini golongan statin. Menghambat absorpsi kolesterol ini adalah tadi golongan ini atau resin asam empedu, berarti dia menghambat absorpsi kolesterol. Nah, terus ini adalah soal yang lainnya, ini interaksi. Jadi ini sebenarnya soal biasanya kita suka ngomong ini soal hipertensi, tapi sebenarnya juga berkaitan dengan farmakokinetik atau proses apni. Jadi dia tanya apakah interaksi obat tersebut pasiennya menggunakan terapi rifampicin, INH, piradilinamid, dan dia memiliki riwayat infeksi nyokap sehingga diberikan warfarin. Ternyata ada interaksinya apa? Nah, kalau bicara tentang interaksi yang ini, teman-teman bisa ingat terkait apni farmakokinetik. Apni kan absorpsi, ini interaksi farmakokinetik ya. Itu dan nah, pada proses metabolisme itu ada peranan dari sitokrom biasanya. Jadi metabolisme ya, peran dari sitokrom di YP 450. Nah, KPI 450 ini dipengaruhi oleh obat-obatan biasanya. Ada obat-obatan yang bersifat sebagai inducer dan ada obat-obatan yang sebagai inhibitor. Nah, obat-obatan inducer ini terdiri dari apa aja sih? Ini hafalannya adalah yaitu phenytoin, terus ada carbamazepine, ada rifampicin, ada ini ada D-nya barbiturat, dan ini A-nya ini ada barbiturat, ini ada alkohol, ketagihan alkohol, penggunaan alkohol, barbiturat, dan smoking atau merokok. Nah, karena rifampicin ini kerjanya ada di inducer dan tujuan dari metabolisme itu adalah mengekspresikan keluar. Jadi kan pada sistem farmakokinetik tujuan dari metabolisme itu kan dia itu ada dua mekanisme, ada fase 1 dan fase 2 kan.
Nah, fase 1 itu dia kerjanya menambahkan suatu gugus yang polar. Tujuannya supaya diekspresikan. Karena kalau obat itu masuk ke dalam tubuh kan dia keadaannya sedikit lipofilik dan sedikit hidrofilik. Jadi nggak boleh terlalu hidrofilik, nggak boleh terlalu lipofilik. Kalau lipofilik nanti nggak keluar, kalau hidrofilik langsung keluar. Nah, beberapa obat bisa langsung nih, dia bisa pakai difusi biasa. Tapi kalau beberapa obat dia butuh ditambahkan satu gugus sehingga dia lebih polar supaya dia bisa diekspresikan. Maka dia harus metabolisme fase 1 dan fase 2. Nah, karena mau diekspresikan berarti dengan gangguan dari rifampicin, metabolismenya kan diganggu tuh. Dia adalah suatu induser. Induser itu fungsinya adalah meningkatkan. Nah, meningkatkan metabolisme berarti semakin cepat metabolismenya, maka obat lainnya akan semakin cepat keluar. Jadi akhirnya harinya itu turun. Tuh. Jadi jawabannya adalah rifampicin meningkatkan aktivitas enzim sitokrom. Dengan enzim sitokrom ini meningkat, maka dia akan memicu ada obat di dalam darah itu berkurang, yaitu warnanya. Oh, jelas ya. Nah, kita mungkin karena ini aku minta aja ya, nah sedikit waktu ini biar kita ada diskusi juga. Ini kita masuk ke tadi ATPase. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalkan ditanya berapa lama golden hour dari ATPase, itu jawabannya adalah 3 sampai 4,5 jam. Di sini jawabannya adalah 3 jam. Ini udah jelas ya. Nah, golden hour ini dihitung ketika bukan pasien ini baru sampai rumah sakit, tapi ketika keluhannya muncul. Jadi dihitung dari mulai dia mulai bicaranya pelok, atau dia mulai mengalami atau dia mulai mulai linglung. Biasanya dia jalannya juga udah mulai gak benar. Jawabannya gitu. Nah, yang terakhir ini adalah seorang pasien laki-laki usianya 40 tahun masuk rumah sakit dengan diagnosis penyakit jantung koroner. Nah, dokter memberikan pasien tersebut antikoagulan, yaitu enoxaparin untuk 5 hari ke depan. Nah, mekanisme enoxaparin itu apa? Nah, tadi enoxaparin itu juga salah satu golongan LMWH, jadi kita pakai aja obat-obatan yang tadi itu ada mekanisme kerjanya, yaitu Kondak-Sarinuk. Nah, Kondak-Sarinuk itu kan kerjanya adalah menghambat FOS2A. Jadi enoxaparin itu juga sama, menghambat FOS2A. Nah, kalau yang A itu pilihannya untuk golongan ATPase atau fibrinolytik. Kalau yang B ini adalah kerja dari tadi efribatit kan. Nah, kemudian yang ADP ini adalah golongan kopi oke, pasuler, kopidin. Karena yang main bawah itu adalah asam atau aspirin ya. Jawabannya yang